Spending all my nights alone, waiting for you to call me. You're the only one I want. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Afifah Syahim, Standbook F202001130. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Indera, Anatomi, Fisiologi, Mata, dan Telinga. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud itu sistem indera, anatomi, dan fisiologi. Baik, sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Kemudian ada macam-macam panca indera. Panca indera terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 materi saja, yaitu anatomi fisiologi mata dan anatomi fisiologi telinga. Pertama, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi penglihatan atau mata. Anatomi mata terdiri dari 3 lapis. Yang pertama itu lapis luar, tengah, dan dalam. Lapis luar adalah tunica fibrosa bulbi yang terdiri dari kornea dan sklera. Lapisan tengah adalah tunica vaskulosa yang terdiri dari koroid yang kaya akan pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah lapisan dalam yang terdiri dari retina, bagian penting untuk melihat. Dan beberapa bagian-bagian mata yang lain seperti otot, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses mata melihat. Baik, yang pertama itu ketika manusia melihat, cahaya akan masuk dan mengalami refraksi melalui kornea. Setelah itu, cahaya akan masuk melewati pupil dan lensa, dan cahaya akan difokuskan di satu titik di retina. Cahaya difokuskan di satu titik retina melalui refraksi. Apa itu refraksi? Refraksi adalah peristiwa berbeloknya berkas sinar. Apakah refraksi itu penting? Tentu saja refraksi penting. Refraksi dibutuhkan agar berkas sinar cahaya dapat terfokuskan ke retina. Keempat media tadi akan bekerja sama untuk mengumpulkan cahaya yang banyak tadi, sehingga menjadi satu garis cahaya dan jatuh tetap di satu titik, yaitu fovea centralis. Selanjutnya, saya akan membahas fotoreseptor. Fotoreseptor adalah sel yang menerima cahaya yang melakukan fototransduksi. Fototransduksi mengubah energi cahaya ke energi listrik. Selanjutnya, saya akan membahas humor aqueous dan humor vitreous. Humor aqueous terletak di bilik mata depan, sedangkan humor vitreous terletak di antara retina dan lensa. Apa fungsi dari cairan tersebut? Yang pertama, mempertahankan tekanan intraokular. Yang kedua, memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa. Yang ketiga, sebagai media refrakta. Yang keempat, menjaga integritas struktur bilik mata depan. Dan yang kelima, mengeluarkan ekskresi produk-produk metabolik. Saya akan menjelaskan perjalanan humor aqueous. Jika mata diperbesar, maka akan tampak gambar seperti itu. Humor aqueous diproduksi di corpus ciliaris dan dikeluarkan di bilik mata belakang. Setelah dari bilik mata belakang, cairan tersebut keluar melalui pupil ke bilik mata depan, di mana dari sini cairan akan dikeluarkan melalui trabecular meshwork, kemudian ke squamous sclera dan menuju aliran vena uveus sclera ke arah belakang.
Kemudian saya akan membahas humor vitreous. Humor vitreous adalah cairan yang terletak antara lensa dan retina. Struktur dari humor vitreous adalah bahan setengah cair untuk mempertahankan bentuk bola mata. Fungsi lain dari humor vitreous adalah memiliki sel fagosit untuk mengeluarkan debris dari vitreous. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu anatomi fisiologi telinga, yaitu pendengaran. Anatomi umum dari telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar dia dari daun telinga sampai membran timpani. Telinga tengah dia di mana berupa sebuah ruangan yang berisi tulang pendengaran yang disebut cavium tympani. Tulang pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus dia berhubungan langsung dengan bagian belakang membran timpani. Kemudian ada telinga bagian dalam yang terdapat koklea, adalah organ sensorik pendengar. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendengar. Yang pertama itu, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Yang terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.